Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan ya salah satu metode di kriptografikasi. Tapi sebelum menjelaskan, di sini kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ibnu Mansyah dengan NIM 15.21.115 dan saya Alfa Sindiunata dengan NERPEK 15.2021 ya, jadi kita mulai saja ya. Pada saat di abad 16 Eropa, 100 Skotlandia telah tertangkap berkonspirasi dengan sekelompok Katolik Inggris yang berencana untuk menggulingkan pemerintahan. Dia ditemukan dan dieksekusi karena kriptanalis Inggris memecahkan pesan terenkripsinya. Pada titik ini, dalam sejarah semua sandi dapat dipecahkan oleh pemecah kode yang cukup pintar dengan menggunakan analisis frekuensi. Pada saat itu, kriptografer masa lemah. Maka kriptografer sangat membutuhkan sistem yang lebih baik, dan datanglah Blaise Pascal. Sebagai diplomat Prancis, dia memiliki minat pribadi dan profesional dalam kriptografi. Dia sadar dalam kemarahan sandi sekarang adalah karena sifat monoalfabetik. Mereka yang menggunakan satu sifat alfabetik. Sekarang Pascal bukan yang pertama menyadari hal ini. Dia dipengaruhi oleh sejumlah pemikir di masa lalu seperti Baptiste Alberti, sang pelukis dan arsitek terkenal, serta orang lain, dan semuanya menyadari bahwa dalam menggunakan dua atau lebih huruf sandi, alih-alih kemudian beralih di antara mereka, tetapi Pascal membawanya ke tingkat yang lebih. Dia mengetahui bahwa semakin baik huruf yang digunakan, enkripsi menjadi lebih aman, sehingga dia tidak menggunakan satu atau dua, dia gunakan 26. Jika Anda ingat 26. Variasi Caesar Cipher yang digunakan semuanya digunakan dengan cara membuat penjelasan square. Ini adalah tabel yang dibuat dari semua 26 alfabet. Setiap barisan dibuat dengan bergeser alfabet sebelum satu ke kiri menggunakan kotak ini. Huruf-huruf dalam sandi diberikan di enkripsi menggunakan huruf yang berbeda. Setiap huruf dalam plain text bisa diwakilkan beberapa huruf, dan setiap huruf dalam ciphertext juga bisa mewakili beberapa huruf, sehingga benar-benar kebal terhadap analisis frekuensi. Jadi inilah caranya. Pertama-tama, pilih kata kunci. Mari kita coba kata white. Kamu tuliskan pesannya yang perlu dienkripsi dan menulis kata kunci di atasnya mengulangi sebaik yang diperlukan. Setelah itu, mengenkripsi huruf teks biasa berdasarkan huruf kata kunci. Sebagai contoh, huruf M dienkripsi menggunakan W. Jadi kita pergi nih ke tabel yang dimulai dengan W dan diikuti ke bawah ke M, dan di sana kita temukan ini O berubah menjadi P dan seterusnya. Kita dapat melihat kekuatan cipher ini ketika melihat di sini O ganda dalam kalimat dienkripsi menjadi dua yang berbeda, yang berarti seorang kriptanalis tidak tahu bahwa ada dua huruf yang berulang sama sekali. Pascal menerbitkan teknik barunya dalam buku tentang secret writing, tetapi secara mengejutkan atau mungkin dalam beberapa hal tidak mengejutkan, sandi ini tidak banyak digunakan di komunitas. Kriptografer di Eropa menyukai kesimpulan dari monoalfabetik dan waspada terhadap kompleksiti terhadap Pascal yang peri alfabetik. Jadi di sini sebelum kita membuat sebuah program, kita diharuskan terlebih dahulu membuat algoritma dan flowchart, yang dimana agar mempermudah kita dalam membuat suatu program. Namun sebelum itu ada penjelasan di mana algoritma ini
dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada enkripsi dan yang kedua ada deskripsi. Jadi kita di sini akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan enkripsi. Langsung ke langkahnya. Langkah enkripsi. Yang pertama, ubah kunci dan plain text ke dalam urutan bilangan integer dengan memperhatikan tabel konversi. Yang kedua ada tambahkan nilai K dan plain text dengan mereduksikan sebagai penjumlahan modulo. Lalu 95. Dan apabila ukuran plain text lebih panjang daripada kunci, maka penjumlahan dengan K dilakukan secara periodik. Dalam arti bila dimana K sudah mencapai nilai terakhir, maka akan diulangi kembali pada K untuk nilai urutan pertama. Yang ketiga, konversi kembali urutan bilangan hasil penjumlahan K dan plain text ke dalam karakter dengan mengajukan kembali pada tabel konversi yang ada di step pertama. Yang kedua, kita akan masuk ke apa itu langkah deskripsi. Langkah deskripsi yang pertama, ubah ciphertext dan kunci ke dalam urutan bilangan integer dengan memperhatikan tabel konversi. Yang kedua, pada
masing-masing urutan bilangan yang merupakan ciphertext. Kurangkan dengan nilai K dan mereduksikan sebagai penjumlahan modulo 95. Dan cara yang terakhir, yang ketiga, langkah yang ketiga, konversikan kembali urutan bilangan ke dalam karakter dengan kembali pada tabel konversi yang ada di step pertama tadi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke schedule code. Ada deklarasi, ada new key, plain text, titik 2, string, dan titik koma untuk mengakhiri barisan. Karakter titik 2, array dalam kurung kurawal 1 titik untuk karakter length untuk huruf of string, baru titik koma untuk mengakhiri barisan. String, terlanjut. Dan ada I R K sebagai integer. Algoritma di algoritma dijelaskan, ada 2 fungsi, yang dimana yang pertama tadi kita udah sebut, enkripsi dan deskripsi. Maka pertama kita akan memulai dengan void enkripsi.
mulai dengan input. Di sini dalam kurung plain text, plain text tutup kurung dan titik koma sebagai akhir dari website. Lanjut input key dalam kurung key sebagai tutup kurung baru lanjut kita ke for. Buka kurung i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari k titik baru ditambahkan seperti ini. Length buka kurung dan tutup kurung baru titik koma dan spasi i plus plus tutup kurung dan buka kurung awal akan lanjutkan kurung spasi k buka kurung i tutup kurung sama dengan topper dalam kurung k dibuka kurung i tutup kurung dan tutup kurung biasa baru titik koma. Berarti untuk tanda slash atau tanda atau per 2 ini untuk mengakhiri coding, jadi selanjutnya tidak akan termasuk coding. Dijelaskan untuk coding ini untuk semua huruf kunci menjadi kapital. Kita lanjut. R spasi sama dengan 0 tutup. R sama dengan 0 titik koma. Code tanda lebih kecil kutip 2 encrypting dan titik baru titik koma dan titik koma kutip 2 maksudnya. Kita lanjutkan while buka kurung C sama dengan get dan buka kurung fin tutup kurung dan kasih tanda sama dengan
buka kurung tutup kurung dan buka kurung kurawal. If salva buka kurung C dan tutup kurung dan buka kurung kurawal lagi. Sistem seperti itu. Kita lanjut. C sama dengan topper. Buka kurung C kurung dan sistemnya seperti itu sih. Akan bahas yang isal apa ini. Yang dimana isal apa ini hanya memproses alfabet dan topper ini untuk mengubah karakter ubah karakter ke huruf besar. C sama dengan C dikurang 65 garis titik koma. Kita kendalikan dimana kodekan huruf ke angka 0 sampai dengan 25. K sama dengan K buka kurung R tutup kurung baru titik koma, dan dimana ini adalah kodekan kunci ke R. K sama dengan K dikurang 65 titik koma. Yang mana kodekan karakter kunci ke angka 0 sampai dengan 25. C sama dengan
buka kurung buka kurung C ditambah K tambah K tutup kurung persen 26 baru tutup barisan dengan titik koma, dimana dari bunyi adalah enkripsi sejauh K karakter ke kanan. C sama dengan C ditambah 65 untuk baris dengan titik koma, mana kodekan kembali ke huruf semula. Put buka kurung C koma forward kurung titik koma, dan terakhir R sama dengan buka kurung R ditambah 1 tutup kurung persen K ditambah maksudnya dikali length buka kurung dan tutup kurung titik koma, dimana jika R is less than the length of K, the loop continues. If R is not less than the length of key, the loop terminates. Dan terakhir kita akan tutup kurung ke bawah. Lanjut ke yang kedua, yaitu void deskripsi. Dan tadi itu sudah merupakan ya, void enkripsi. Dan kita akan lanjut void deskripsi dengan diawali dengan input. Buka kurung cipher teks kurung dan titik koma, input buka kurung K tutup kurung titik koma, for I sama dengan 0 titik koma, I lebih kecil daripada K
dikali length buka kurung dan buka tutup kurung spasi titik koma spasi i plus tutup kurung dan buka kurung perawat K buka kurung I tutup kurung sama dengan topper buka kurung K buka kurung I baru tutup kurung kembali dan titik koma dan bawahnya ada R sama dengan 0 sama dengan 0 titik koma code spasi kutip 2 decrypting titik 2 titik dulu terlebih dahulu dan kutip 2 baru titik koma dimana ini menjelaskan mendeklarasikan buat loading decrypting lanjut ada while buka kurung C sama dengan get buka kurung fin tutup kurung tanda seru sama dengan EOF tutup kurung buka kurung perawal if buka kurung if buka kurung isalva buka kurung C tutup kurung sistema buka kurung C tutup kurung dan buka kurung Kurawa dimana calling ini mendeklarasikan hanya memproses alfabet lanjut C sama dengan topper buka kurung C buka tutup kurung titik koma nah, ini mendeklarasikan ubah plain text ke huruf besar C sama dengan C dikurang 65 titik koma dimana mendeklarasikan kodekan huruf ke 0
sampai dengan 25. Kodikan huruf ke kunci maksudnya seperti itu. Huruf ke kunci ke angka. Lanjut. Dengan K sama dengan buka dalam kurung R tutup kurung titik koma mana koma kodekan memang sudah karakter kunci ke R. Dan kita lanjut di mana K sama dengan K dikurang 65 sama seperti atas tadi. Kodikan angka sebagai deklarasi. Angka 0 sampai dengan 25. Dimana if buka kurung C dikurang K lebih kecil 0 tutup kurung dan buka kurung kurawal, yang dimana sebagai deklarasi kasus pembagian bilangan negatif. Lanjut. C sama dengan 26 ditambah buka kurung C dikurang K koma kurung kurawal else buka kurung kurawal kembali C sama dengan buka kurung C dikurang A kurang A tutup kurung kembali persen 26 titik koma dan tutup kurung kurawal C sama dengan C ditambah 65 sebagai deklarasinya kodekan kembali ke huruf semula. C sama dengan follower buka kurung C tutup kurung C seperti itu. Sistem kembali maaf
puts buka kurung C, food titik koma. Maaf, ini put food, dan kita akan lanjutkan dengan R sama dengan buka kurung R ditambah 1 tutup kurung persen K dikali range tutup kurung buka kurung dan tutup kurung koma dan tutup kurung kurawal. Lanjut menokot putih 2 selesai. Dua kembali and editable. Dapat program peluangnya itu F close fin dan F close kembali kurung fold kurung koma dan N sebagai N nya tutup kurung kurawal dan terakhir kurawal kembali. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kode program video zipper. Nah, pertama kita ada untuk menuliskan library-nya. Di sini kita pakai 4 library ya. Yang pertama ada EOStream. EOStream itu untuk file header C++. EOStream itu ada 2 sebenarnya. Ada EOStream.h sama EOStream yang biasa, yang tanpa ekstensi .h. Yang .h itu dipakai sebenarnya udah lama gitu, sebelum tahun 1998, tapi semenjak 1998 sebagai standar C++ itu dihapus. Jadi dikarenakan yang EOStream.h itu dianggap sebagai usang itu. Lalu kedua ada C.h. Ini tuh merupakan library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk melayani sync ataupun subsync. Lalu ketiga ada AppStream. Ini tuh untuk menulis di pesan di file-file pesan gitu, file teks. Lalu ada keempat tuh ada Unique Using Namespace Standard. Ini tuh digunakan semua yang ada dalam namespace standar, ini termasuk cin, cout, nline, vector, string, pen, rq, eq, dan lain-lain yang merupakan fitur-fitur di C++ seperti ini, cout, scanf. Oh ya, scanf itu yang fsave, tapi yang cout yang biasa-biasa aja. Itu untuk yang itu merupakan fitur dari using namespace standar. Oke, seperti biasa di pesantren ini atau di ujian sifat itu ada fungsi, ada enkripsi dan dekripsi. Di sini kode programnya ada 3 fungsi, yaitu main tuh buat nanti pemrogramannya untuk mau dari enkripsi atau dekripsi nih, nanti tinggal jalankan si fungsinya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke fungsi enkripsi untuk menjadikan kalimat yang semula. Jadi kita awali dengan deeskalasinya dulu. Yang pertama ada K diinisialisasikan. K diinisialisasikan sebagai string
buat nanti menuliskan file teks si file-nya sama si teks file teks si subtext nanti, jadi si komputer itu nulis si file dan subtext-nya tuh di berupa file teks, jadi mempermudah untuk membacanya. Jadi file dan file cipher diinisialisasikan sebagai tar, lalu i, r, dan k yang merupakan konstanta diinisialisasikan sebagai nilai integer. Nah, ini file fin dan fout-nya untuk buat menulis ini. Jadi apa sih yang dimasukin, terus apa sih yang dimunculinnya, apa sih yang diproseskan di file text-nya, nanti di implementasi bakal kita jalankan. Jadi untuk membuat file text ya. Ini tuh untuk ketika nama file text-nya, jadi file text-nya itu apa sih, terus nanti bakal dibaca, di scan atau dibaca sebagai file plan-nya. Lalu nanti buat app open-nya nanti bakal dimunculin tuh si file plan-nya. Terus nanti nampilin ini ketika nama file hasil atau subtext-nya nanti ditampilin tuh si ini tuh dibaca ini dibaca sebagai file cipher-nya, nanti pas file dibuka nanti sebagai file cipher-nya. Lalu si out tampilin si ketikan kunci ini, lalu kita tulis tuh si ketikan kuncinya apa. Nah, ketikan kunci itu bakal dibaca sebagai K-nya untuk nge-looping si enkripsi ini. Nah, di sini untuk i sama dengan 0, jika i keluar dari range-nya si K, maka i bakal nambah K sebagai topper. Ini tuh untuk menjadikannya sebagai yang bisa ubah semua huruf kunci menjadi kapital. Jadi ini tuh ubah semua huruf kunci yang kunci ini ya menjadi ketika dihitungkan apa sih encrypted itu sebagai loadingnya, itu jadi ditampilkan loadingnya kalau misalnya encrypting nanti kayak ada tulisannya outputnya encrypting 3 kali, lalu nanti ada selesai. Nah, ini untuk looping nanti yang bakal dimunculkan di file text-nya C sama dengan get C, terus si fin-nya tuh si masukkan si file plan-nya ya si text mode-nya. Lalu untuk looping-nya jika is alpha C, ini tuh untuk memproses yaitu alfabet ya, harus alfabet. Lalu untuk C sama dengan tambah, ini tuh untuk ubah kata ke huruf besar. Nah, untuk C sama dengan C65 itu untuk mengkodekan proses kodekan huruf ke angka 0 sampai dengan 25.
kunci K, jadi K yang K-nya itu ke R. Lalu ini kodekan kata kunci ke angka 0 sampai dengan 25. Lalu C sama dengan C tambah K modulus 26. Ini tuh untuk mengenkripsi sejauh kata ke kanan. Lalu ini kodekan yang C tambah dengan C tambah kodekan kembali urusan. Si M out, jadi hasilnya itu si hasil C bakal ditampilkan di file text. Lalu di output output codingan kita ini bakal selesai, jadi encrypting selesai. Nah, untuk fungsi keduanya yaitu dekripsi, ini tuh inisialisasi atau deklarasi. Inisialisasikan K sebagai string karena kan dia itu sebagai kunci ya, nanti kunci itu pasti kan berupa kalimat, jadi dibaca sebagai string. Lalu ini sama juga seperti ini, kita copy-paste aja. Jadi pipeline sampai pipeline diinisialisasikan sebagai char. Di sini kalau untuk yang persandingan kalimat itu nggak mungkin dia tuh real ya, karena kan dia pasti nggak mungkin desimal, jadi pasti integer. Nah, untuk ini yang file untuk prosesnya sama apa yang ditampilkan di file text ya, dideklarasikan. Nah, oke. Nanti bakal tampilkan di ketika nama file text seperti teksnya, lalu kita tuliskan tuh seperti teksnya apa, lalu scan F, jadi nanti bakal dibacakan sebagai pasifnya, lalu nanti di app in di pemrosesan si file textnya bakal membuka si pasifnya, lalu nanti menampilkan ketika nama file hasil, lalu kita tuliskan nanti bakal dibaca sebagai pipeline-nya, lalu di tampilan file text-nya bakal dibuka lalu dibaca sebagai si hasil dari file-nya. Lalu nanti si out-nya ketika kunci, nah nanti kunci tulis tuh. Nah si n-nya si hasil yang kita masukkan itu dibaca sebagai K, bacaan kode programnya. Lalu untuk i sampai dengan 0, jika i kurang dari range-nya si K, maka ditambah, lalu K ke KI sama dengan KI ini tuh untuk ubah semua huruf ke kapital. Jadi kalau misalnya dia kecil nanti bakal diubah ke hurufnya ke kapital. Oke, kita ubah sama dengan 0. Si out nanti di output programnya dia tuh nge-decrypting. Nah nanti kalau misalnya selesai dia bakal tulis selesai. Ini untuk loopingnya ketika C sama dengan C, lalu kita ambil C nya sebagai if in
FE-nya tuh si file shippernya, si teks yang disandikannya. Lalu yang if is alpha c theta bar ini tuh untuk apa ya, memproses si alfabet. Jadi diharuskan ya menulis alfabet. Kalau misalnya tidak alfabet nanti itu tidak jalan programnya. Jadi harus memproses alfabet, lalu ini ubah si plaintext-nya, ubah ke huruf besar. Lalu C9 C min 6 5 ini tuh untuk kodekan huruf ke angka 0 sampai 25. Jadi si yang awalnya huruf dia tuh diproses menjadi angka ya. Angkanya ya sesuai alfabet, jadi 0 sampai dengan 25, bukan 1 sampai 26, tapi 0 sampai dengan 25. Lalu ini karakter kunci karakter kunci ke E. Lalu kodekan karakter kunci ke angka 0 sampai dengan 25. Lalu jika C kurang dari 0, maka jalankan C926 tambah C min K. Ini tuh untuk kasus pembagian dengan negatif. Jadi kalau misalnya dia negatif, maka dia langsung jalankan si prosesan ini. Jika tidak, maka dia bakal jalankan C sama dengan C min K modulus 26. Jadi ini tuh untuk yang if else itu untuk kasus pembagian bilangan negatif. Nah, setelah itu si C sama C65 ini tuh untuk yang awalnya awal itu angka tuh. Nah, ini untuk memproseskan si angka itu ke balik ke huruf. Nah, hurufnya itu apa? Plaintext. Nah, ini untuk ke ya kan awalnya kapital tuh. Di sini tuh kan kapital. Nah, bagian sini dia ke huruf kecil. Nah, udah deh, nanti bakal si C-nya itu bakal dimunculkan di output si file text-nya. Nah, ini selesai. Proses selesai itu yang di output programnya. Jadi ada dua, output program sama output di file text-nya. Nah, ini untuk mainnya, untuk programnya. Jadi buat ini tuh mainnya case ya. Jadi kalau misalnya kita tulis 1, dia bakal jalankan enkripsi. Jika kita tulisan 2, kita bakal jalankan fungsi dekripsinya. Lalu jika kita jalankan 3, dia langsung berhenti. Sekarang kita kita coba nih si programnya nih, aplikasi. Oke. Kita coba si enkripsi ya. Selamat datang sobat. Terus SFN sebenarnya apa aja bisa, tapi saya